Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rezeki Maulidina, bisa dipanggil dengan Ibu Kiki. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang negosiasi, yang mana materi ini itu berkaitan dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, pembahasan kali ini yaitu tentang bernegosiasi di dunia kerja. Sebelum saya mengutarakan apa itu negosiasi, kira-kira teman-teman semua ada yang mengetahui nggak apa itu negosiasi? Atau pernahkah kalian semua itu melakukan negosiasi? Nah, bagaimana? Sudah dipikirkan apa itu tadi negosiasi atau pernah melakukan negosiasi di mana? Nah, jadi kita buktikan ya kira-kira benar atau salah nih pemikiran dari kalian. Baik. Negosiasi itu merupakan sebuah teks yang menggambarkan aktivitas tawar-menawar yang dilakukan oleh dua belah pihak ataupun lebih untuk mencapai kesepakatan bersama. Jadi, apabila kalian berkomunikasi itu tidak mencapai sebuah kesepakatan, berarti itu bukan dikatakan dengan negosiasi. Kembali lagi, negosiasi itu harus mencapai kesepakatan bersama. Kemudian, teks negosiasi itu menggambarkan aktivitas tawar-menawar, perundingan ataupun pemecahan masalah untuk mencapai kesepakatan yang terjadi di kehidupan nyata dalam berbagai bidang dengan bahasa yang santun. Sekali lagi, ketika kalian melakukan negosiasi itu harus menggunakan bahasa yang santun, tidak boleh menggunakan kata-kata yang kasar. Seperti yang pernah kita alami di kehidupan nyata itu contohnya dengan penjual atau pembeli, misalnya melakukan tawar-menawar dengan penjual ketika ingin mencapai barang tersebut. Nah, kalau misalnya penjual dan pembeli itu tidak sepakat, maka negosiasi tersebut tidaklah terjadi. Oke, next ya. Gimana? Kira-kira udah paham kan? Paham dong. Lalu ada karakteristik negosiasi. Jadi karakteristik negosiasi itu ada 6. Yang pertama itu melibatkan dua pihak atau lebih. Jadi harus ada orangnya. Kalau tidak ada orang itu negosiasi tidak bisa terjadi. Kemudian mengarah pada tujuan praktis. Maksud mengarah pada tujuan praktis ini adalah apa yang hendak dicapai. Kemudian yang ketiga itu mengutamakan kepentingan bersama. Jadi itu harus sepakat ya antara kedua belah pihak, tidak boleh mengganjal satu sama lainnya. Terus yang keempat itu memiliki keterkaitan dengan rencana yang belum terjadi. Jadi ada sesuatu yang ingin dirundingkan, maka harus melakukan yang namanya perbincangan sehingga mencapai negosiasi. Lalu yang kelima itu mengutamakan kepentingan bersama. Nah ini sama tadi dengan yang nomor 3 ya, harus ada kesepakatan. Dan yang terakhir, menjadi sarana menemukan penyelesaian masalah atau mencari jalan tengah. Jadi sekali lagi, yang namanya negosiasi itu harus berbicara antara dua belah pihak. Jadi ingin mencapai sesuatu itu harus ada runding dulu, ada pembahasan dulu, baru disepakati bersama-sama. Oke, kita next lagi ya. Tadi udah dapat definisinya, kemudian karakteristik negosiasi. Kira-kira sampai sini bisa dipahami kan? Kemudian ada struktur negosiasi. Jadi saat kalian melakukan negosiasi itu harus ada urutannya, bukan hanya sekedar berbicara, kemudian ini itu dan segala macam itu tidak bisa. Kita harus memiliki struktur dulu. Jadi kalau dalam negosiasi itu ada 5 strukturnya. Yang pertama itu ada orientasi, yang kedua ada pengajuan, yang ketiga ada penawaran, keempat persetujuan, dan yang kelima adalah penutup. Nah, kalau orientasi itu berupa salam, sapaan, atau pertanyaan untuk mengawali pembicaraan terhadap lawan. Kemudian masuk ke struktur yang kedua, yaitu tentang keinginan yang ingin dicapai atau pembicaraan yang ingin dicapai saat melakukan negosiasi. Itu adanya diletak di pengajuan. Kemudian yang ketiga, penawaran. Penawaran ini adalah proses terjadi negosiasi yang sesungguhnya. Nah, di sini kedua belah pihak biasanya beradu argumen atau mencapai kesepakatan ke persetujuan. Jadi mereka melakukan tawar-menawar dulu di bagian penawaran, baru yang keempat itu melakukan persetujuan atau kesepakatannya, dan yang kelima itu adalah penutup atau akhir dari proses negosiasi. Biasanya akhir ini itu berupa ucapan terima kasih ataupun salam.
Kemudian kita next lagi ada kaidah kebahasaan dalam negosiasi. Kaidahnya itu yang pertama berisi tuturan pasangan, yang kedua menggunakan kalimat deklaratif, yang ketiga mengandung pronomina, yang keempat menggunakan kalimat integratif, kelima menggunakan kalimat langsung, dan yang keenam menggunakan kalimat persuasif. Kira-kira sampai sini kalian sudah mengerti kan tentang ruang lingkup dalam negosiasi. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan kalian. Oke, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.